Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba ini dari Mas Putra, Mas Nazri, dan Mas Ryan untuk mengaktifkan kameranya ya, supaya dalam keadaan sehat semua ya, anak-anak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Oke, saya cek dulu di Google Form yang di absensi, apakah semua sudah absen? Oke, ternyata sudah semuanya. Oh ya, anak-anak, untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional supaya apa? Supaya kita nanti selalu berjiwa nasional ya. Oh, maaf. Nah, ini saya share screen dulu untuk lagunya. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu. Enggak. Lihat ya. Jadi lagunya adalah Bangun Pemuda Indonesia. Bajumu singkat. Jiwa cita nasionalisme kita juga tetap ada ya. Untuk berikutnya teman-teman, kita akan membahas materi yang kemarin ya. Ada 3 materi yang kemarin yang kita bahas, yaitu materinya juga akan kita kaitkan dengan materi hari ini. Nah, kemarin ada 3 materi teman-teman anak-anak, yaitu gagasan mendukung dan gagasan pokok, bunyi, dan sikap menghargai perbedaan. Coba dari Mbak Kori mungkin bisa menyampaikan gagasan pendukung dan pokok itu apa, Mbak Kori? Bisa mendengar suara saya? Coba Mbak Kori sampaikan apa itu gagasan pendukung dan gagasan pokok. Gagasan pokok adalah kalimat yang mewakili inti dari suatu paragraf. Ya. Gagasan pendukung adalah kalimat yang menjadi pendukung gagasan pokok. Oke, betul. Terima kasih Mbak Kori. Coba Mas Ryan. Mas Ryan, kameranya ditampilkan dulu. Ya, coba Mas Ryan. Kemarin kan kita juga mengajari bunyi ya. Mas Ryan kan juga kemarin mempraktekkan mukul alat apa namanya? Kendang ya. Coba bunyi itu apa Mas Ryan? Bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Bagus sekali. Terima kasih Mas Ryan. Mbak Bagisa, coba apa itu kemarin yang kita bahas kan mengenai menghargai perbedaan. Apa Mbak Bagisa? Mbak Bagisa menghargai perbedaan itu? Menghargai perbedaan yaitu perilaku yang menunjukkan rasa mengaitkan semuanya ya, anak-anak ya. Baik, untuk hari ini tujuan pembahasannya adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan dukung dari suatu teks kemudian dirangkai menjadi ringkasan. Nah, kemarin kan kita juga sudah belajar bagaimana menentukan suatu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk hari ini kita akan merangkainya anak-anak. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung kita akan meringkas menjadikan satu ringkasan. Nah, ringkasan itu apa? Nanti kita akan mengetahui setelah pembelajaran. Dan yang kedua, menunjukkan sikap bekerjasama dalam keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama seperti gambar yang tampil di menyaksikan sebuah video. Nah, ini anak-anak untuk videonya kemarin sudah kita bahas juga ya. Saya suruh untuk menyaksikan sendiri di link yang sudah saya kasihkan. Nah, nanti mungkin suaranya juga tidak akan tampil, tapi kan apa namanya? Anak-anak kan juga sudah melihat ya untuk videonya. Oke, anak-anak, itu ya dari tampilan videonya hari ini, yaitu mengenai suatu apa namanya permasalahan yang di hari ini ya, yang kita sekarang sudah kena imbasnya, yaitu COVID ya, atau pandemi COVID. Dari tampilan video tadi, coba Mas Nazril. Halo Mas Nazril, bisa menampilkan wajahnya dulu? Nazril? Ya, Mas Nazril. Mas Nazril, coba tadi kan melihat videonya ya. Coba diaktifkan Mas Nazril speakernya. Ya, coba disampaikan apa isi dari video yang ditampilkan tadi. Hotel. Ya. Hotel menjadi tempat tinggal sementara bagi
tenaga medis pada masa pandemi COVID-19. Kerjasama ini dilakukan oleh pemerintah dan pihak perhotelan. Oke, baik sekali. Betul sekali Mas Andri ya. Berarti ada satu kerjasama yaitu dari pemerintah dan pihak perhotelan. Itu ya untuk menyediakan tempat tinggal sementara. Coba dari Mbak Amira. Mbak Amira kameranya diaktifkan dulu, Mbak Amira. Nah, coba Mbak Amira dari video tadi kan Mas Nazil kan menyampaikan video yang dilihatnya. Coba sampaikan 2 kalimat pendukung Mbak Amira dari apa yang disampaikan Mas Nazrul tadi. Pemerintah bekerja sama dengan pihak hotel untuk menggerakkan roda perekonomian sektor pariwisata. Ya. 2. Tenaga medis memiliki tempat yang mendukung kinerja mereka dalam menangani pandemi COVID-19. Ya, terima kasih juga Mbak Amira. Terima kasih juga Ya, Mas Nazrul. sama-sama. Nah, ini ya untuk hari ini kita akan membahas ringkasan. Nah, tadi kenapa saya tampilkan video dulu? Nah, tadi Mas Nazim menyampaikan, yang pertama, Mas Nazim menyampaikan suatu gagasan pokok ya. Jadi menampilkan suatu kerjasama yang digagas oleh pemerintah dengan pihak perhotelan. Dan Mbak Amira menyampaikan 2 kalimat yang mendukung dari apa namanya disampaikan oleh Mas Nazril. Nah, ini nih anak-anak jika digabungkan antara kalimat yang disampaikan Mas Nazril dan Mbak Amira ini akan menjadi satu bentuk paragraf yang singkat. Nah, itu ya. Oke, untuk setelah ini kita akan melaksanakan kegiatan membentuk satu kelompok di mana anak-anak harus mengerjakan LKPD secara berkelompok. Karena di lingkungan kita zona merah ya, jadi untuk pembentukan kelompok itu saya buat seperti dengan WA ya. Jadi pembahasannya anak-anak menggunakan WA kelompok WA sendiri. Nah, untuk LKPD-nya sudah download ya. Kemarin sudah saya berikan link. Coba LKPD-nya ditampilkan di layar. Saya ingin tahu apakah LKPD-nya ada dari Mbak Bagisa, Mbak Kori, dan Mbak Amira, Mas Nazril. Oke, terima kasih Mbak Kori. Coba bagi kelompok untuk mendiskusikan LKPD yang sudah di-download. Coba Mas Royan, bagaimana LKPD-nya ada ya? Oke, terima kasih Mas Royan. Akan melaksanakan. Ini Mas Putra belum ya? Belum. Oke, coba kita lihat videonya lagi. Nah, di sini dari pemerintah ini menyiapkan suatu tempat beristirahatan di mana tempat ini hotel ya. Mengapa hotel? Mengapa hotel anak-anak? Karena hotel di sini disiapkan untuk tenaga medis. Jadi disiapkan betul-betul tempat yang sangat bersih dan sangat higienis juga. Jadi tidak sembarangan tempat. Nah, kenapa pemerintah menyiapkan hotel? Nah, ini juga berhubungan dengan roda perekonomian perhotelan. Itu ya. Dengan kerjasama itu dapat apa? Apa, Ustaz? Dengan bekerja sama itu Mbak Bagisa mendapatkan apa? Kalau bermain kan, misalkan permainannya bergu ya kan, itu kan harus bersama, ya kan? Misalkan kayak kasti, Mbak Bagisa kan juga pernah kasti kan, atau mungkin bentengan. Kalau dengan bentengan kan harus bersama. Kalau nggak bersama, gimana Mbak Bagisa? Jadi, apa yang dapat dengan bersama, Mas Ryan? Dapat permainannya menjadi mudah, Us. Mas, bagus. Jadi permainannya menjadi mudah, ya. Nah, dengan kerjasama kita akan menangkan pertandingan ya tadi ya. Kita akan membahas pertandingan. Coba sekarang Mbak Kori. Halo Mbak Kori. Ya, Ustaz. Ya, Mbak Kori. Coba dengan siapa saja kita harus bekerja sama Mbak Kori? Dengan siapa saja, bisa dengan teman, ya. saudara, orang tua, ataupun tetangga. Ya. Di mana saja sih Mbak Kori kita harus bersama? Bisa di rumah dengan adik dan orang tua, bisa di sekolah dengan teman dan guru, bisa di masyarakat dengan tetangga. Iya.
kalau kita kerjasama memilih-milih teman boleh nggak? Bahan pemusim pandemi, perintah bekerja sama Ya, Mbak Kori, dengan silakan pihak dibacakan perhotelan. hasil diskusinya dengan teman-temannya. Itu Mbak Kori ya, yang apa namanya? Paragrafnya dibaca juga ya. Silakan Mbak Kori. Yang ini ya Ustaz. Bentar. Yang mana? Yang Iya. ini. Ya, yang itu loh, yang kerjasama masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi corona. Yang lembar terakhir. Ya, Bisa. ya, dibacakan. Yang kedua. Bukan hanya dokter, paramedik yang aktif, melainkan juga mahasiswa. B. Masyarakat bahu menolong warga yang terdampak. C. Perguruan tinggi dan TNI juga memberi bantuan. Ya. Rangkaikanlah kalian pokok. Wabah corona membuat masyarakat Indonesia semakin tinggi rasa. Nah, anak-anak, hari ini itu masih berkaitan dengan tema 1 yang kemarin kan ya, yang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita akan menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini. Coba Mbak Amira. Mbak Amira, halo Mbak Amira. Ya, halo. Nah, Mbak Amira, hari ini kita akan mempelajari apa ya? Coba disampaikan dari kelompoknya Mbak Amira. Apa yang dipelajari hari ini? Menyimpulkan pelajaran hari ini, kita Ya. mempelajari mengenai ringkasan yang diawali dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Menurut Ya. saya, Ya. ringkasan merupakan menuliskan kembali isi dari paragraf dalam bentuk singkat. Menulis Ya. ringkasan sangat mudah ketika terlebih dahulu menentukan gagasan pokok dan pendukung. Ya, betul sekali. Terima kasih, Mbak Amira. Sangat baik sekali. Sama-sama. Mas Nazril, ada nggak Mas Nazril? Baik sekali ya, sangat semangat sekali anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini saya hanya menguatkan apa namanya pembelajaran ini ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai ringkasan ya. Nah, ringkasan tadi kan didahului dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, dengan seperti itu anak-anak, kita akan semakin mudah dalam menuliskan ringkasan. Kenapa semakin mudah? Karena ringkasan ya, betul apa yang dikatakan Mbak Amira tadi. Ya, menuliskan kembali ya, sama dalam bentuk paragraf tapi hanya lebih ringkas daripada paragraf aslinya. Nah, untuk yang kerjasama ya betul sekali yang disampaikan oleh Mas Nazril, kalau kita bekerja sama tidak ini ya akan semakin cepat pekerjaan selesai, tetapi perlu menghormati tugas individunya. Nanti saya akan share linknya di WA, silakan nanti di-download. Jika anak-anak mendapatkan nilai yang baik, maka dilanjutkan dengan mengerjakan soal pengayaan, dan itu juga saya share link nanti. Apabila Andanya tidak bisa melebihi KKM, anak-anak mengerjakan soal soal remedial ya, juga linknya nanti saya sudah meringkas ketika kita menentukan gagasan pokok dan pendukung dulu. Itu yang pertama ya, dan yang kedua, dengan bekerja sama kita akan lebih mudah menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, bungung jempa maka di Aceh, bungung telebe indah lagoina, lagunya ya. Nah, kita yang ketika senam, anak-anak pernah mendengar lagu ini enggak? Pernah. Dulu ketika pramuka. Nah ya, Pernah. lagu ini dari mana ya? Coba, masih ingat enggak? Dari Aceh. Dari Aceh. Mungkin. Judulnya apa? Ya, kita ini ya Mas Ren pimpin doa setelah belajar dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Ya. Ya, coba Mas Ren pimpin doanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja ya. Silakan Mas Ryan. Alhamdulillah. Ulangi. Rabbil alamin. Ya teman anak, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.